Baik, kita coba mulai, yaitu pertama ini adalah namanya apa? Mikrotik dengan tipenya berapa? 950. Yaitu mikrotik dengan tipenya adalah 951. Oke. Di mana kode yang ada sebutannya itu mikrotik router boot namanya, yaitu ada router OS-nya dalamnya dengan serinya adalah 951, di mana 9 itu adalah keluarannya tahap ke-9 atau editionnya 9, dan 5-nya itu adalah jumlah port yang digunakan. Nanti di sini ada portnya, arti jumlahnya kurang lebihnya adalah 5 ya. Dan satunya apa? Dia adalah support wireless. Jadi ada nanti jaringan wirelessnya. Itu dulu bedanya. Dan juga ada nanti tipikal yang lain. Ada nanti sebutannya RB750. Arti dia adalah seri ke-7. Portnya ada 5. Wirelessnya tidak ada. Oke. Nanti ada juga dengan serinya adalah misalnya 1100. Kalau dia seri 1100, arti dia ada kurang lebihnya 11 port dan tidak ada wirelessnya biasanya. Ada juga nanti serinya adalah 4011. Kita ada device-nya juga, saya sebutin yang ada device-nya aja. Yaitu 4011 misalnya, yaitu dia generasinya ke-40 tapi portnya itu ada 11. Biasanya kalau dia sudah di angka 4000, dia supportnya adalah gigabyte. Kalau ini masih fast ethernet sebutannya, atau hitungannya masih 100 Mbps maksimalnya. Kalau dia udah gigabit, arti minimalnya itu dia atau maksimal support sampai 1 giga untuk transfer ataupun penerimaan data. Ini penting nih, soalnya pengalaman banyak yang jenis serinya, banyak juga yang tidak hafal. Gimana maksudnya yang 951, 750. Itu salah satu nanti di ujiannya akan saya diskusikan. Oke. Ini tentang teorinya dulu nih. Ini mikrotik tipenya sekian. Kalau dia sekian. Kamu harus bisa jelaskan itu. Oke, OS-nya adalah router boot, yaitu router OS yang sama kayak kalian gunakan di VirtualBox. Dia kurang lebih. Kalau di VirtualBox kita hanya menggunakan CLI. Apa CLI? Command Line Interface. Tapi kalau di router ini dia sudah support GUI dengan alat bantunya, toolsnya ada, namanya adalah Winbox. Oke ya. Pertama, kalau misalnya sudah kita koneksikan, misalnya kita buat topologi kita sederhana adalah si Ether 1 itu sebagai sumber internet, yaitu ini jalur kabelnya dari belakang kan, ada kan kabel komputer masing-masing. Ini sebagai ISP katakanlah, dan nanti yang akan kita bagi itu adanya di Ether 2. Ether 2 ini nanti akan saya arahkan menuju laptop ataupun komputer yang kalian pegang gitu. Oke, setelah itu mungkin kalau masih banyak divisi lain, mungkin port ini bisa kita bagi. Mungkin kalau di sekolah ini port 2 mungkin kita tujukan lab TKJ misalnya. Port ketiga kita tujukan lab AP. Port keempat akuntansi misalnya. Port kelima mungkin bisa kita gunakan lab simulasi digital. Mungkin itu topologi sederhananya. Itulah fungsionalnya. Dan fungsinya si router apa? Fungsi router apa nih? Oke, jadi fungsinya si router adalah membagi jaringan, tapi dalam pembagian jaringannya itu dia berbeda network, ya. Katakanlah sampelnya ada di port 1 nanti, bukan port 1, port 2 yaitu 192, 168, 10 titik sekian. Arti dia di networknya 10 kan? Nah, di port 3 mungkin nanti bisa 192, 168, 30 misalnya. Itu bisa. Jadi dia nanti beda segmen, ya. Oke, itu aja penjelasannya. Kita langsung eksekusi, yaitu kita coba buka misalnya Winbox.
Oke, kalau kita pilih di menu netboard, biasanya ini untuk loginnya itu default. Kalau belum dikonfigurasi, itu username-nya, loginnya itu adalah admin, passwordnya dikosongkan, ya kan ya, dikosongkan. Nah, terus kalau kita pakai Winbox, biasanya dia kebaca nih, dia bakalan kelihatan jenisnya apa gitu. Misalnya adalah nih, dia tipenya adalah router bot 951 UI. Oke, UI itu nanti dia ada USB interface, artinya kalau ada kode U dia ada USB-nya. Terus 2HND itu adalah seri daripada frekuensi yang digunakan. Terus kita lihat juga di sini ada version. Versionnya itu adalah stable, yaitu jenis router yang digunakan. Jadi router yang OS-nya sama dia kayak si Windows biasanya kan, Windows 7, Windows 8, terus Windows 7.1, .2, .3 biasanya gitu kan. Nah, dia sama, dia ada versionnya. Ini menggunakan router OS version 6.4.7.4 dengan jenisnya adalah stable. Nah, nanti banyak lagi yang perlu kita pelajari, jenis-jenis daripada softwarenya atau routernya apa-apa aja, nanti bisa kita buka juga. Terus biasanya kalau belum dikonfig, IP address-nya itu masih default, yaitu 000, dan di sini identity-nya atau namanya itu masih mikrotik. Nah, nanti ada beberapa trouble yang kalian temukan. Kalau semisal pada saat kalian mau konfigurasi tapi tidak menemukan hal ini, nah ini nih yang kadang-kadang susah. Kalian itu harus memasukkan IP default-nya si mikrotik dulu. Ada yang tahu IP default mikrotik? Ya, yaitu 192.168.88. sekian. Itu boleh. Networknya itu defaultnya sampai 88. Nah, Pak, gimana caranya? Nanti di sini nih, kalau nggak ketemu seperti ini, networknya ini karena mikrotiknya rame-rame yang pegang dan macam-macam tangan yang oprek segala macam, jadi kadang-kadang nggak ketemu. Nah, caranya adalah di sini kita buka di sini pengaturan networknya, kita masukkan di sini network interface-nya, di local area networknya ini. Kita masukkan IP default-nya, ya, IP default. Yaitu IP default-nya itu misalnya nanti di sini kita masukkan adalah 192.168.88.10 misalnya. Yang penting ada 88 itu. Nah, di bawahnya subnet masknya itu cukup dengan default-nya, yaitu 255.255.255. Oke? Nah, ini cukup sampai di situ dulu dia. Setelah itu baru kita cek lagi nih di sini refresh netboard-nya masih muncul atau tidak. Itu kemungkinan kesalahan, ya. Setelah itu ada beberapa hal lagi. Kalau masih ada kesalahan, cek di loginnya, baca permasalahannya. Apakah loginnya itu hanya masalah username password atau yang lain? Biasanya nanti kalau di sini misalnya saya buat connect misalnya, nah nanti dia di sini akan dimunculkan warnanya merah, ya, biasanya ada muncul. Ini loh penyakitnya, tinggal baca aja. Tapi biasanya akibat bahasa kalian kebanyakan Bekasi agak susah baca, yang nggak ngerti atau paniknya lebih banyak. Oke. Setelah itu kalau kita udah baca, kemungkinan besarnya misal kita tidak bisa misalnya login udah dimasukkan admin tetap masalah segala macam, solusi terakhirnya itu ada disebutnya itu hard reset. Tapi ini tidak saya rekomendasi untuk pelajaran kalian. Ini di hard reset yaitu ini ada tombolnya. Tahap awalnya itu ini dicabut dulu powernya. Dicabut powernya, terus ini tombol yang ada di sini itu ditekan, kurang lebih itu nanti ditahan. Setelah ditahan dipasang kembali routernya sambil nahan itu kurang lebihnya 30 detik. Kalau udah 30 detik nanti bunyi tutut, artinya udah selesai.
Tapi ini tidak direkomendasikan. Kalau bisa jangan sampai kejadian untuk riset seperti ini. Paham? Oke. Itu kalau namanya hard reset. Ada juga nanti resetnya yang di dalam, yaitu dengan perintah apa? System reset configuration no default pilih yes, ya kan ya? Oke, itu kurang lebihnya. Oke, kita coba masuk ke login ya. Masih kuat gak? Enggak sih Pak. Tadi saya sempat kram juga, paha sampai betis sampai pinggang. Kita coba login, adalah kurang lebih seperti di depan, ya. Yaitu ada identity, admin, mikrotik, serinya apa, terus jenis OS-nya apa-apa aja. Di sini juga masih banyak menu-menunya, nanti bisa kalian pelajari satu persatu. Yaitu misalnya kita klik di menu interface, maka di sini kita bisa baca dia itu sudah ada interface apa aja. Kalau ini sih kayaknya udah dikonfig nih, udah ada ETH1 segala macam. Oke, kita coba reset. Kalau mau reset bisa menggunakan terminal. Kita coba reset dulu, sistem reset. No default yes. Gini ya. Atau kalau misalnya nggak hafal, boleh juga sistem reset configuration, terus nanti ini dipilih no default configuration, itu aja reset. Bisa ya. Oke, tapi saya lebih senangnya dari sini terminalnya aja biar cepet. Pakai terminal yes, kita pilih Y. Nah, maka nanti ini kena reset. Kalau yang ini ada bunyinya yang 951, tapi kalau yang 52D itu tidak ada bunyi, yang hitam. Nanti ada routernya yang hitam di belakang, itu tidak ada bunyi. Yang penting lihat aja di sini connectionnya sudah mulai ada apa enggak, nanti sini nih. Nah, ini simbol networknya ini. Oke, ya. Kita coba lagi. Login. Nah, ini kita coba login kembali, itu misalnya. Oke, maka kalau kita cek di interface itu defaultnya itu, kalau belum ada konfigurasi, dia akan kembali yaitu Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan ada WLAN 1. Ini yang tadi saya sebut, kenapa dia sebutannya ada 951. Ini adalah 5 portnya ya kan ya? Terus dan 1 ada wirelessnya. Oke, terus Pak, ini kok ada yang beda? Ini ada yang silang. Terus ini ada yang simbolnya R, itu apa? R simbol apa? Yaitu dia adalah running ya. Artinya interface itu ada terkoneksi. Artinya di portnya ini dia ada kabel yang terhubung. Kalau dia yang belum kosong kayak ini, artinya belum ada di sini. Misalnya saya akan pindahkan, katakanlah ini hilangkan ya Ether 1. Saya pindahkan misalnya di Ether 5 misalnya. Oke. Di Ether 4 misalnya. Saya pindahkan. Jadi dia akan kelihatan. Itu simbolnya bahwa dia statusnya itu sudah ada belum kabelnya, sudah terkoneksi atau enggak, kabelnya minimal. Tapi nanti ada juga simbol-simbol yang berbeda. Nanti ada kurang lebih saya tampilkan dulu, misalnya seperti ini. Sorry. Kita coba lihat. Nanti ada dia bedanya. Dia tetap simbolnya adalah running, tapi kok ada kode yang lain gitu kan? Coba kita lihat. Nah, ini. Misalnya seperti ini. Dia udah running, tetapi dia kodenya itu kok ada bantuan S gitu kan. Nah, ini membuktikan bahwa si interface ini ada diaktifkan, yaitu mode bridge nanti. Nah, ini mode bridge-nya, namanya bridge access. Ini adalah portnya, port berapa saja yang didaftarkan di sini. Nah, maka nanti di interface dia akan kelihatan seperti ini. Jadi dia RS aktif. Kalau dia tidak ada connection bridge-nya, nanti hanya status R aja ya. Running, ada yang bridge juga. Paham bedanya?
Jadi nanti kalau lihat modenya, kok ini RS, kalau kalian kerja nanti ngelihatnya RS ya, kok ini R doang. Itu bedanya adalah dia ada di bridge dan ada yang tidak, atau standar aja. Oke, setelah itu kita coba lihat yang lain. Ini sudah jelas, kita lihat. Masih ingat cara mengaktifkan nonaktifkan interface ya? Untuk mengaktifkan misalnya ini WLAN cukup ditanda centang, ini simbolnya aktif, tapi belum ada connection ke dalamnya. Terus ini untuk disable, sama dengan halnya Ether 5, misalnya ini saya close, ini saya close ya. Jadi nanti dia akan hilang, tandanya jadi silang dan agak buram. Paham? Oke, kalau sudah misalnya biasanya kalau Ether 1 kita gunakan sebagai ISP, maka ini akan kita tandain. Misalnya di sini ini adalah ISP ya. ISP kita tambahkan Ether 1 min ISP misalnya. Terus kita misalnya ganti juga ini Ether 2 tujuannya adalah ke laptop misalnya. Ya kan ya? Ke laptop, apply oke misalnya. Kelihatan bedanya? Terus ini misalnya ternyata Ether 3 mau digunakan di lab TKJ. Nah, ini kita buat nih. Apply oke. Bisa? Jadi nanti biar si interface itu tidak bingung, misalnya pergantian yang megang konfigurasinya sudah ada datanya. Dia itu tujuannya kemana-mana. Misalnya seperti ini, saya buat tandanya. Ada namanya masing-masing. Kalau yang belum, artinya ini belum digunakan, belum ada arahnya kemana. Nanti kalau kalian adminnya ya mungkin kalian akan menandai itu biar gampang paham. Ether 1 tujuannya ke sana, Ether 2 tujuannya ke sana, Ether 3 tujuannya ke sana sampai 5 mungkin ke sana. Kalau yang digambar mungkin sampai 11. Ya kan ya? Nah, dia itu kemana-mana. Paham? Oke. Terus sampelnya, terus kita cek lagi. Di sini ada menunya sama seperti biasa, yaitu sistem identity ya. Identity kita ganti nih namanya. Misalnya 11 TKJ 3. Ini boleh pakai GUI, apply oke misalnya nih. Nah, ini kan ganti 11 TKJ 3 kelihatan? Atau mungkin itu mah terlalu gampang Pak, harusnya mah pakai CLI dong. Kemarin udah belajar Pak CLI gitu kan. Oke, kita buat CLI misalnya di sini TKJ 3, kita perintahkan dengan sistem identity set name misalnya 11 TKJ nggak boleh ada spasi. Kalau pakai CLI TKJ 3 tambahin misalnya oke gitu. Ya, enter. Maka di sini akan berubah. Nah, makanya kalian poin ya. Karena saya sudah mengajari dengan CLI harusnya lebih gampang. Lebih gampang. GUI lebih enak nih, tinggal klik jadi gitu. Oke, sudah. Dengan menu yang sama, itu nanti di sini sistem reset tadi udah saya contohin ya. Terus ada juga di sini nanti user ini untuk user login adminnya. Misalnya kita akan tambahkan misalnya usernya itu ini ada statusnya adalah full, atau di sini namanya misalnya katakanlah siapa nih kira-kira Ibnu misalnya, dan dia statusnya adalah full grupnya atau super admin. Kalau mau dibuat passwordnya misalnya kita buat 123 boleh, di sini 123 boleh, atau bahkan kosong juga nggak ada masalah gitu. Misalnya saya tambahkan aja itu 123 apply oke. Maka di sini loginnya itu bisa Ibnu dengan passwordnya adalah 123. Tapi kalau pas praktek seperti ini karena mikrotiknya ganti-gantian, saya tidak menyarankan buat username dan password karena akan repot. Habis kalian praktek, kelas lain masuk nih. Kelas lain kan belum tentu kalian ngasih tahu dan tidak mungkin ngasih tahu. Ujung-ujungnya di hard reset. Terus Pak, kalau kita praktek buat username passwordnya boleh nggak? Boleh. Tapi pada saat sudah mau selesai prakteknya, silahkan di reset configuration-nya. Jadi semua kembali ke default.
Harusnya seperti itu. Praktek. Selesai itu di reset kembali ke default. Waalaikumsalam. Paham ya? Oke, misalnya ini sudah saya tambahkan ada namanya usernya Ibnu, maka kita cek misalnya di sini kita tes kembali misalnya ini admin masih aktif, tapi di sini kita buat misalnya Ibnu dengan passwordnya adalah 123. Kita connect. Nah, ini. Oke ya. Tapi untuk praktik tidak disarankan ya. Nanti kalau ketahuan yang buat username-nya segala macam saya panggil. Ayo, rapiin, selesaikan tuh. Itu aja. Oke, setelah itu ini sudah selesai mungkin set identity segala macam. Ada beberapa hal juga yang harus kalian ketahui, yaitu bagaimana sih Pak ngecek kelengkapannya isi mikrotik ini apa aja isinya Pak, gitu kan? Kalau kita bisa lihat yaitu mulai dari di sistem, ada nanti di sini adalah package namanya ini. Jadi dia nanti ini kan router OS ya. Si OS ini ada apa aja? Nanti tools-tools yang ada di sini ini itu yang membantu kita. Artinya kita bisa menggunakan ada user manager, ada DHCP, ada hotspot itu. Kalau salah satu package yang enggak ada, nanti misalnya user manager enggak ada, itu bisa kita install ulang. Kita bisa menginstalnya. Kita bisa masukkan aplikasinya. Jadi seolah-olah gini. Yang ini adalah aplikasinya dan yang ini adalah jadi sistemnya. OS-nya, ini OS-nya, ini aplikasi-aplikasi yang support di dalamnya. Paham? Makanya di sini nanti menu-menunya banyak. Oke, tuh. Terus, Pak, kalau saya misalnya punya mikrotiknya, tapi saya nggak tahu nih, si mikrotik ini ada lisensinya nggak? Ada. Si mikrotik ini ada lisensinya. Kita bisa cek nih, sistem. Terus buka di sini nih, license. Mana ya lisensi? Nah, lisensi. Oke. Oh, ini lisensinya udah level 4. Biasanya kelebihan level 4 itu apa aja ya Pak ya? Nanti saya tahu. Ada nanti perbedaan yang free, ada nanti lisensinya hanya sebatas level 3, ada juga yang sudah level 4. Kalau nggak salah ini ada beberapa, kurang lebih 6 atau berapa dia udah level 4, dan ada juga yang masih level 3. Oke, ini nanti bedanya. Beda level, beda fungsi nanti. Ingat ya, beda level, beda fungsinya. Banyak fitur-fitur yang ditambahkan. Sama kayak kalian misalnya main game, kalau levelnya masih sekian, masih bisa cuma segini-segini, tapi setelah levelnya sekian, udah bisa ini gitu. Oke, setelah itu yang hal-hal secara teorinya, kita mulai masuk ke konteks konfigurasinya. Oke, kita coba konfigurasinya. Ini sudah saya tandain. Pertama, apa dulu nih? IP DHCP client. Ya kan ya? Kita tanda plus, kita pilih sumber internetnya atau ISP-nya. Ini konteks hari ini kita belajar DHCP client dulu ya, yaitu DHCP. Tapi minggu selanjutnya saya akan ajarin untuk buat statik. Jadi ada DHCP, ada statik nanti. Oke, setelah itu misalnya ini adalah Ether 1 ISP, saya pilih apply, oke. Pastikan statusnya itu bound dan mendapatkan IP. Ya kan ya? Setelah itu, kalau mau kita cek misalnya, kita coba terminal, bisa aja nih, kita langsung aja ping google.com misalnya. Maka dia harusnya sudah apply. Kalau kita menggunakan DHCP, tapi kalau kita menggunakan statik tidak semudah itu, nanti ada langkahnya lagi. Oke, sudah. Setelah itu kita tambahkan IP-nya ke mana nih? Ke laptop kan? Nah, IP address kita tambahkan tanda plus. Nah, di sini kita masukkan adalah 192 misalnya 168. Misalnya nomor absennya 1.1/25. Kalau 25 berapa hostnya? Nah, lupa kan? Ayo diingat lagi nih.
Hmm? Berapa? Ya berapa? Apa? 254. Masa 254 sih? Kalau slash 25 artinya berapa hostnya? Berapa klien yang bisa terkoneksi? Hmm? Berapa? 128 benar. Oh, nah iya Pak. 256 dikurang 128. Jadi 128. Salah. 128. Iya benar Pak. Benar. Nah, coba dihitung. Benar enggak? Hah? 128. Oke. Misalnya 25, kita buat slash 25. Oke. Dan ditujukan kemana nih? Interface-nya kemana? Ke laptop. Misalnya apply. Oke, ya. Maka di sini udah ada 2 ya. Misalnya saya tambahkan juga nih. Oh, bukan cuma di laptop. Artinya di sini 192, 168, 100.1 slash misalnya. 27 arti berapa? 27. Berapa nih? 24. Itu subnetnya 24. Hostnya, jumlah host yang bisa diterima itu berapa kira-kira? Hah? 1? 58. Kok makin banyak? Slash 27. Yaitu Sabar Pak. no, salah. Jawab dong. Jawab cepat. Yaitu sebanyak 32. Kalau slash 28 berapa? Hah? Ya, yaitu maksimalnya ada 16. Kalau slash 30 ada berapa? 4. Udah kan gampang kan? Kalau slash 26 ya 64 gampang, tinggal tambah-tambah aja. Nanti kita lihat pembuktiannya. Lagi Pak. Udah, itu aja. Apa? Oke, setelah itu ini kita pindahkan misalnya ke lab TKJ, apply, oke, ya kan ya. Jadi ada 3 interface yang saya kasih IP, yaitu Ether 1 secara DHCP, Ether 2, interface 2 yaitu saya buat static juga dengan network yang 1 titik sekian, dan network yang ketiga Ether 3 ada 100 titik sekian ya. Oke, setelah itu kita buat di sini apa nih? IP DHCP apa? Server. Oke, kita pilih DHCP server, kita pilih menunya adalah DHCP setup. Nah, di sini kita arahkan ke Ether 2 dan Ether 3. Jangan Ether 1 lagi. Nanti jadi masalah semua. Kejadian nih. Oh, saya ajarin di kelas 3, saya suruh Ether 1 itu DHCP client doang ya. Ether 1-nya di DHCP server lagi. Jadi semuanya trouble. Nah, itu tidak dibenarkan ya. Jadi nanti Ether 1 kalau memang sudah di DHCP client, arti jangan di DHCP server lagi. Biasanya dia tuh buru-buru tuh klik lupa. Nah, misalnya kalau Ether 2-nya di DHCP client, arti Ether 2-nya jangan di DHCP server lagi. Nanti akan bentrok networknya. Paham? Oke, setelah itu kita pilih Ether 2. Next, kita lihat perhitungan kalian tadi, yaitu jumlahnya itu maksimalnya adalah 128. Di sini tulisan 126 karena satu adalah gateway dan satu lagi adalah broadcast. Jadi ini tadi hitungannya yang slash 25.
Oke, next. Setelah itu kita lihat oke, selesai. Yang satu lagi kita DHCP setup, yaitu tujuannya adalah ke lab TKJ misalnya. Next. Setelah itu kita lihat nih 32 kan ya, di 30 yang ditampilkan. Next. Oke, selesai. Pak, kok ini merah gitu kan ya biasanya, ya kan? Kenapa nih Pak merah gitu? Kenapa kan? Diwarnain? Emang saya pakai itu spidol? Kenapa kira-kira? Pak, di DHCP saya merah nih. Panik tuh biasanya tuh, mukanya udah mulai merah atau enggak pucat-pucat gitu. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Bukan jawab. Jadi ini kenapa dia merah? Dia belum ada kabel yang terkoneksi. Jadi ini nih. Ya kan? Belum ada running. Coba Pak, misalnya gimana perubahannya? Kita lihat, kita tukar misalnya. Dia jadi di Ether 3 aja. Tapi biasanya lockout dulu nih. Nah, misalnya kita coba connect. Untuk config sih bebas aja ya. Nanti dia di mana aja bisa. IP DHCP server. Nah, sekarang kebalik kan? Ether 2 yang enggak connect kan? Karena kita pindahkan. Jadi kalau dia belum ada kabel yang terkoneksi, maka dia statusnya masih merah. Jadi nanti itu pada saat DHCP server itu jangan panik. DHCP server tapi ya, bukan DHCP client. Nanti di DHCP client statusnya bukan bound, masih stopped, masih aja. Enggak, kata paling enggak apa-apa. Tahu pas dicek enggak ada internetnya. Iya Pak, gitu kan? Saya coba config enggak berhasil Pak. Oke, kita lanjut. Nah, karena ini config-nya di lab TKJ atau Ether 3. Setelah itu apa lagi nih kira-kira? Perintah dasarnya yaitu kita buka izin ya atau permitnya, yaitu dengan perintahnya adalah IP firewall, ya kan ya? Pilih menunya NAT, tanda plus add. Di sini chain-nya adalah SRC NAT. Action-nya atau mau ditambahkan juga boleh nih ya. Out interface-nya pilih adalah Ether. Nih, out interface-nya Ether 1. Kenapa Pak out interface? Arti interface berapa nih yang langsung terkoneksi ke internet? Interface berapa nih yang sumber ISP-nya? Itu yang ditandain nanti. Arti out interface-nya tujuannya ke Ether 1 kan? Nah, action-nya apa nih? Masquerade. Apply. Oke, ini gampang kan? Kalau klik gampang kan? Atau enggak, Pak? Itu mah gampang banget, Pak. Coba Pak pakai yang CL ini ya, boleh. Di sini nih kita buat IP firewall NAT add chain, ya kan? SRC NAT. Ya enggak? X kita tambahin out interface-nya adalah Ether 1. Action-nya adalah Masquerade. Ini sama aja caranya ya. Oke, ini udah. Terus kita akan coba nih cek. Kita buka di sini. Sorry, ini masih ada tadi IP static. Saya DHCP dulu. Kita coba hilangkan DHCP-nya. Terus harusnya sih udah dapat. Kita buka di CMD misalnya. Kita coba cek IP config. Udah ketemu belum IP-nya? Oh, ini masih ada wireless, sorry. Kita nonaktifkan dulu wireless-nya. Nih, kita lihat. Nih IP config. Maka di sini adalah koneksinya adalah 192.168.100.30 dengan subnetnya bla bla bla. Artinya slash berapa tadi nih? Slash 27. Oke, setelah itu kita coba cek, yaitu ping detik.com misalnya, atau enggak apa nih? Ping google.com. Nah, pastikan statusnya sudah reply. Artinya ini sudah ada connection ya. Coba kalau misalnya buka Google misalnya, kita coba buka YouTube misalnya tuh. Oke, udah ada internet artinya. Spam sampai 100 page.
Oke, setelah itu dah bisa sampai sini dulu. Awal-awal gimana tadi sih namanya? Iya, Pak. Ini masih config dasar. Bisa? Oke, bisa. Bisa nih. Tadi pas gak ada saya mau Oke, terus lanjutannya kita cek misalnya gimana ngeceknya. Kalau misalnya sudah dikonfig, kita cek IP address print, ya kan ya? Kalau mau cek interface gimana? Interface print. Artinya ini kelihatan nih mana yang udah connect nih, ya kan? Oke. Setelah itu bisa nih saya lanjut. Kayaknya karena config-nya GUI ya bingung ya. Address CLI dong. Oke, kita ulang. Misalnya untuk config basicnya saya coba hapus lagi deh. IP address. Hapus misalnya IP DHCP server. Ini hapus. Hapus nih. Tuh, langsung nggak connect kan? Terus di sini kita coba cek. Ini coba saya hapus IP DHCP IP firewallnya ya. Oke, kita coba pakai CLI. Oh bukan. Kayaknya mau CLI nya. Yaitu IP DHCP client. Close dulu deh, close biar nggak bingung. Saya pengen lihat IPNU nanti habis ini config-nya. IP DHCP client, terus ini tanda plus ya. Tanda plus yaitu ether 1 ISP-nya apply. Oke. Ini pastikan dapat IP dan statusnya adalah bound. Kalau apa mau dites boleh ping detik.com misalnya ya. Reply nih. Oke. Setelah itu tambahkan IP-nya IP address tanda plus 192.168.1/24 berapa? 24 berapa jumlah hostnya yang bisa? 256. Ya 256. Yaitu apply. Oke. Setelah itu saya tambahkan lagi di ether 3 yaitu 192.168.1/29 berapa nih? 8. Benar 8. Benar. Oke, itu apply. Oke. Setelah itu kita tambahkan IP DHCP server ya. DHCP server, pilih menu DHCP. Ini sorry saya hapus dulu. Hapus tadi belum dihapus nih. DHCP setup yaitu di sini tujuannya adalah laptop. Next. Oke. Setelah itu tinggal di next aja. DHCP setup ether 3 lab TKJ next. Oke, setelah itu tinggal kita buka izinnya ya. Yaitu IP firewall NAT. Terus ini pilihnya adalah out interface-nya ether 1. Action-nya masquerade. Apply. Oke. Setelah itu kita cek IP config. Nah, maka ini dapat IP-nya adalah 100.30, betul nggak? Harusnya berapa dong tadi? Bukan 30. Harusnya 29. Harusnya 24. Harusnya networknya adalah ini 192.168.200. Yang kan kedua udah nih, ya kan? Nah, kalau gitu kejadiannya gimana? Diapain nih? IP config /renew. Oke, tungguin beberapa detik, bahkan 1 menit mungkin. Ini nggak mau dia. IP config. Kita lihat udah muncul belum? Kalau tidak muncul,
itu masalah di device ya. Ini disable. Ya, ini enable. Jangan panik ya. Oke, kita cek di CMD kembali, yaitu dengan perintahnya adalah ipconfig. Nah, maka di sini muncul 200 ya. Kita coba ping google.com. Nah, udah ada koneksinya. Sudah? Sampai sini bisa? Oke, saya naikkan levelnya sedikit. Kita coba. Misalnya di sini saya akan ketikkan YouTube, maka di sini akan kebuka YouTube. Ya. Ya kan ya? Oke. Paham sampai sini? YouTube? Oke, youtube.com. Setelah itu, saya mau si YouTube ini nggak boleh diaksesnya si laptop. Bagaimana caranya? Nah, maka kita blokir, yaitu dengan perintahnya adalah IP firewall, terus yaitu layer 7 protokol, tanda plus. Di sini nanti ketikkan adalah blokir om. Nah, itu simbolnya aja. Terus apa simbolnya lagi nih? Untuk blokir YouTube. Yang kayak plus gitu, terus tanda Ya. plus ini. Oke. Kan bintang dulu tapi apa Terus Jelas. Terus titik plus tanda kurung. buka kurung ya. Buka kurungnya. Oke, nih. Oke, kita gini. Ini youtube.com. Tutup ya. Titik bintang dolar ya. Betul? Ini ya simbolnya ya. Nanti bisalah di copy tipis-tipis dari Google. Ya nanya ya Bapak. Nanti kan kamu lupa. Saya nanya Bapak aja. Oke, setelah itu kita apply. Oke. Sudah. Ini kita bercanda-bercanda tapi serius. Setelah itu apa lagi? Yaitu kita buka di filter rule, tanda plus. Di sini kita pilih chain-nya adalah forward dan pilih menu advanced-nya, yaitu pilih pada menu layer 7 protokol, pilih yang kamu tandain tadi, yaitu dengan namanya misalnya blokir om. Ya kan? Dan di action-nya silakan kalian gunakan adalah reject aja boleh. Apa bedanya reject dengan drop? Kalau reject langsung ke itu kan, kalau drop kayak loading dulu gitu. Nah itu. Jadi kalau kita menggunakan reject, dia akan seolah-olah loading, nungguin dulu nih, putar. Memberi harapan palsu. Habis itu nanti ada tulisannya not reaction atau segala macam. Tapi kalau kita drop, not connection langsung. Oke, misalnya kita apply, oke. Kita tes tadi YouTube. Pertama ini historinya silakan dihapus dahulu semua untuk ngeceknya. Nah, kita akan coba langsung buka. Kalau kita tes misalnya ini website lain kebuka ya. Nanti ada connection. Setelah itu kita coba youtube.com. Langsung aja lah .com. Nah, maka ini dia akan nunggu pendingnya aja nih. Tungguin sampai berapa detik. Kok nggak connect ya gitu kan. Nah, nanti gini tulisannya. This site can be reached. Nah, kalau misalnya kita ubah nih, Pak, coba dong. Kalau dia misalnya di drop gitu kan. Nah, ini perlu kita coba-coba. Ini drop, apply, oke. Setelah itu kita cek. Misalnya di sini kita buka yaitu youtube.com. Nah, kalau youtube.com apa nih hasilnya nih? Oh iya, historinya belum dihapus ya. Sorry, hapus history dulu. Kita buka yaitu youtube.com misalnya. Apa hasilnya?
Sama nggak ya tulisannya, kita lihat. Harusnya sih beda. Nah, sama tulisannya tuh. Apa bedanya? Apa? Tahu nggak sih bedanya apa? Kalau dia reject, artinya kalau misalnya kita diamin begini, dia akan muter nih. Kalau saya nggak geser ke atas, dia diam, yaitu kita diam aja nih, dia masih muter nih, pending atas itu. Tapi kalau dia drop, kalau ini tidak saya geser ke atas, dia akan stop. Tapi kalau saya klik di sini lagi, dia akan muter dia. Kalau posisi drop, dia diam aja, artinya yang atas itu nggak muter lagi. Kalau reject, kita diam pun yang atas itu masih muter, masih nyoba nyari. Oke? Nah itu, sekarang kita tambahkan sedikit lagi, bisa sampai sini? Bisa sampai sini? Nggak seru ujiannya kalau masih begini doang. Sudah? Bisa sampai sini? Oke. Kita naikkan levelnya sedikit. Ini baru 1%. Oke? Ibnu tahu aja dia. Setelah itu, karena ini support mikrotik, kita support semua dengan walan, maka kita perlu membuatkan hotspot pribadi. Yaitu kita akan buat hotspot masing-masing. Caranya bagaimana? Yaitu nih, pindah ke menu wireless, ya. Ini plus, ini checklist aktifkan, sudah. Udah nih sampai sini. Terus tanda plus. Nanti di sini kita pilih menunya adalah wireless. Di sini mode station ya, ganti menjadi AP bridge. Station diganti menjadi AP bridge. Nah, SSID itu arti nama hotspotnya. Nanti yang muncul nama hotspotnya itu apa? Misalnya kita buat ganteng misalnya. Ganteng. Ah, udah itu aja lah. Nanti Ibnu tersinggung lagi. Oke, kita apply. Oke, sudah. Terus kita akan gunakan si hotspot kita ini hanya menggunakan password. Di mikrotik itu nanti bisa ada password, bisa ada login ya. Tapi kita ini fokus untuk buat password biasa dulu. Kita pindah ke menu security profile. Nanti ini kita buat tanda plus. Ini untuk passwordnya. Kita nambahin password. Ini password wifi ganteng misalnya. Ya kan? Ini kita pilih mode-nya adalah dynamic key. Ini di checklist yang atas 22 TKIP. Nah, untuk masukkan passwordnya itu minimalnya itu adalah 8 karakter. Bebas, kalau mau lebih security ada huruf besar, simbol, huruf kecil, ya. Atau mungkin ya titik koma pagar biar agak susah. Terus misalnya kita masukkan adalah, nih saya aktifkan dulu height-nya 1, 2, 3 misalnya 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apply. Oke. Nah, perhatikan nih. Di sini kan untuk security profile-nya itu adalah password WiFi ya. Maka di WiFi interface ini kita double klik lagi kembali. Ini kita ubah juga nanti security profile-nya ini kan masih default. Kita ganti nih password WiFi ganteng misalnya. Apply. Oke. Kalau kita cek di sini itu sudah ada namanya nama WiFi tadi nih. Misalnya nih, mana nih? Nih kan? Dengan passwordnya nanti tuh. Oke? Nah, tapi ini belum. Nah, ini udah ada yang connect nih. Walannya nih, siapa nih yang coba connect nih? Nih, udah ada yang running nih. Ya kan, data saya nih. Udah ada yang connect nih. Oke, gak ada masalah. Tapi kan ini belum ada koneksi kan?
bahkan tidak mendapatkan IP. Nah, maka kita tambahkan IP-nya, yaitu dengan IP address misalnya tanda plus. Ini saya masukkan adalah 10.10.10.1/29 lah, biar nggak banyak yang connect. Terus di sini ganti WLAN 1, apply, oke. Setelah itu kita buat juga IP DHCP servernya, DHCP setup. Di sini kita pilih udah 1, next. Nah, sekarang yang untuk yang connect ke WiFi-nya itu sudah ada internet. Silakan dicoba gitu. Sudah? Bisa? Ini ada yang ngetes gak nih? Hah? Bisa? Ada internet? Ada internet? Ada, oke. Oke, sekarang kita perhatikan. Sudah? Bisa? Oke ya. Ini saya mau ngotak-atik di IP firewall lagi nih, balik. Kalau udah berhasil, bisa sampai sini? Oke, saya pastikan dulu bisa nih. Bisa? Nanti sabar cobainnya. Ini gak sabaran nih bocah. Bisa ya? Oke. Setelah itu saya akan balik di IP firewall, yaitu masuk di filter wall. Saya akan membuat pembatasan si YouTube itu tidak boleh aksesnya ke WiFi. Tapi kalau di lokal bisa akses ke YouTube. Nah, di sini saya tambahkan nih set address-nya. Saya masukkan tadi yang networknya si WLAN, yaitu 10.10.10.0/29. Artinya semua keseluruhan yang aktif di wireless itu tidak boleh mengakses YouTube, gitu intinya. Kita tandain apply, oke. Nah, sekarang coba yang connect itu. Tapi silakan jangan dibuka di aplikasi ya, bukanya di Google-nya atau di browser. Misalnya, kalau saya akses di sini YouTube, ini connect kemana lagi nih? Bisa nggak? Masih bisa connect? Bentar, ini salah nih. Orang nyoba doang nggak jelas begitu cara begitu. Panggil lah, kemarin. Gimana? Bisa nggak? Kayaknya salah deh. Bisa? Nggak bisa akses ya? Misalnya, kamu kan sudah cek tidak bisa akses kan di wirelessnya kan? Kok ini jadi lama ya? YouTube. Nih. Di sini saya bisa akses, tapi untuk di wirelessnya itu tidak boleh akses atau dilarang akses. Bisa pembagiannya kurang lebih seperti itu ya. Iya, lemot. Bingung saya kenapa lemot. Oke. Sampai sini bisa dulu. Bisa. Jadi yang diblokir itu nanti di wireless ya. Iya. Diblokirnya itu di wireless dan di lokal itu bisa akses. Sudah bisa? Paham sampai sini? Paham nggak? Yang belum paham angkat tangan, yang paham. Enggak. Yang
Cukup sampai sini apa mau dilanjut? Oke, kalau begitu karena jam istirahat sudah saya ambil, silakan istirahat dulu. Masuk kembali itu di 9.50. Oke, Pak. Ya.